teman-teman semua, perkenalkan nama aku Vidya Azhar Mawada, biasa dipanggil Vidya, dari Kimia Angkatan 2018 di AP Manunggal sebagai staf divisi Cyber News. Jadi teman-teman semua, hari ini kita bakal mengenal lebih dekat tentang AP Manunggal melalui sesi ngobrol bareng Manunggal, terutama kita bakal mengenal lebih dekat soal bidang redaksi. Jadi mungkin langsung aja kita undang Pimret kita, Mas Alfian. Halo Mas Alfian. Ya, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Nama aku Alfian Syah, biasa dipanggil Alfian. Tahun ini diamanati sebagai pemimpin redaksi Pimret di LP Manunggal periode 2020 ya teman-teman. Oke, mungkin ini sih Mas, banyak yang belum tahu mungkin tentang bidang redaksi di LPM tuh ngapain aja, isi-isi divisi di LPM Manunggal redaksinya tuh apa aja, mungkin bisa dikenalin juga Mas. Iya, jadi buat sebuah lembaga pers atau institusi pers ya, redaksi itu ibaratnya sebagai jantung dari institusi tersebut gitu. Yang mana kalau misalnya dalam institusi atau lembaga itu nggak ada redaksi, ya hilang esensi dari pers itu sendiri, karena dia yang menghasilkan suatu produk seperti berita, produk-produk jurnalistik lain, videografi, tergantung fokus dari lembaga pers itu sendiri ke arah mana. Dan itulah yang menjadi makanan atau istilahnya kudapan tiap hari di bidang redaksi, begitu kasarannya. Oke, mungkin ini sih Mas, bisa ngasih bocoran dikit nih kegiatan-kegiatan di redaksi yang mungkin paling menarik buat teman-teman semua tuh apa ya Mas? Khususnya buat teman-teman yang emang pengen mengejar karir atau ada minat di jurnalistik ya, kewartawanan gitu. Pengalaman kalian saat liputan bertemu orang baru dan mencoba menggali informasi kepada narasumber-narasumber tertentu, itu yang menjadi pengalaman menarik buat aku sendiri gitu. Karena media sekarang itu lebih banyak yang mengikuti isu terkini gitu, tren-tren terkini. Dan bagaimana caranya pers ini sebagai kontrol sosial juga bisa menyajikan sebuah berita walaupun isunya itu bukan isu yang lagi ngetren, tapi bisa tetap menarik. Oke, iya sih Mas, menurutku juga seru banget kita wawancara gitu-gitu. Kangen banget sih wawancara offline. Mungkin ini sih Mas, dikenalin juga tentang divisi-divisi di redaksi, terus mungkin program kerja atau kegiatan-kegiatan di divisi-divisi tersebut. Ya, di redaksi sendiri ini ada divisi tabloid ya. Tabloid sesuai dengan namanya, divisi ini yang bertanggung jawab terhadap produk tabloid Manunggal. Jika kita menarik ke belakang, Manunggal ini kan sebelumnya tadi berangkat dari lembaga pers yang memang berfokus pada berita-berita cetak ya, berita-berita tulisan. Dan di Manunggal sendiri sebelumnya memang ada 3 produk cetak, yaitu tabloid, majalah, Globus, yaitu buletin. Nah, ini tabloid ini salah satunya, yang mana dia tiap tahunnya menghasilkan produk 2 tabloid, yang mana tiap tabloidnya itu terbit per semester gitu. Cuman karena memang tahun ini pandemi, proses peliputan juga terhambat. Untuk tahun ini kita melahirkan satu dengan topik edisi khusus pandemi gitu. Jadi untuk divisi tabloid ini kalian nanti berfokus pada penyusunan produk cetak Manunggal berupa tabloid, yang mana isu-isunya itu merupakan isu-isu kampus, yang mana di Universitas Diponegoro dengan kekritisan mahasiswa. Nah, kalau tabloid ini lebih serius ketimbang majalah gitu, mengangkat isu-isu terkini, isu-isu yang hangat dengan ulasan yang lebih mendalam, narasumber yang juga beragam. Disitulah peran tabloid menyajikan sebuah berita. Ada lagi divisi majalah, seperti yang tadi sudah disinggung itu, bertanggung jawab kepada hasil produk majalah, yang mana majalah itu produk Manunggal yang memang lebih ke arah lifestyle, pop culture, lebih banyak porsinya untuk rekreatif gitu. Karena kalau misalnya kita menelik pada fungsi pers sendiri, fungsi berita sendiri, di majalah ini tetap berita walaupun beritanya berita ringan ya. Salah satu fungsi berita itu selain informatif, edukatif, juga ada fungsi rekreatif, di mana membaca
sebuah majalah ini diharapkan pembaca LP Manunggal terhibur dengan berita-berita yang kita sajikan. Dan majalah ini terbit selama setahun sekali. Terus ada divisi Cyber News. Nah, ini yang tadi aku bilang, kalau misalnya di Manunggal sebelumnya memang berfokus pada berita dan beritanya diarahkan ke ranah cetak. Nah, beberapa tahun kebelakangan ini kita juga melek dengan digital ya. Terutama tahun ini sedang gencar juga mengalihkan berita ke digital. Cyber News ini berperan penting untuk digitalisasi Manunggal. Nah, ini tugas dari Cyber News. Misalnya ada berita apa, gas langsung liputan. Kalau bisa hari tua juga langsung jadi, di mana kita juga menghasilkan infografis dari pemberitaan dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya juga ada divisi media dan publikasi yang bertanggung jawab pada pengelolaan sosial media, pengelolaan videografi, pengelolaan fotografi. Bagaimana menyajikan sebuah konten yang kreatif bagi LP Manunggal. Selain itu juga harus edukatif dan rekreatif. Selanjutnya ada divisi desain yang mana secara keseluruhan itu menjadi dapur desain bagi LP Manunggal, baik desain majalah, desain tabloid, desain cyber news, dan dari bidang-bidang lain nanti berkoordinasi dengan divisi desain gitu. Ya, jadi banyak banget ya Mas divisi di redaksi yang mungkin banyak banget bisa dipilih. Mungkin ada yang tertarik sama hard news, soft news, atau mungkin tertarik buat liputan cepet kayak buat cyber news, mungkin bisa gabung di redaksi. Kalau mungkin dari anggotanya nih Mas, teman-teman redaksi, bondingnya di redaksi seperti apa? Apakah rasa kepemilikannya tuh menjadi berkurang karena semuanya serba online? Nah itu kalau misalnya perihal itu bisa ditanyakan ke teman-teman sekalian ya. Cuman memang koordinasi di tengah pandemi sungguh sangat penting ya. Koordinasi di dalam organisasi itu sangat penting. Cuman memang dengan adanya PJJ ini semuanya harus serba digital, dan teman-teman juga kan kuliah di Undip masih online dan pada kembali ke daerahnya masing-masing. Toh tidak mungkin untuk memaksakan kita berkoordinasi dengan bertemu secara langsung, dan ya mau tidak mau kita menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Undip, yaitu Microsoft Teams sebagai medium rapat, sebagai medium berdiskusi dan lain sebagainya. Kalau di redaksi sendiri, di internal redaksi ada namanya rapat redaksi, rapat bidang redaksi, di mana kita membahas suatu isu yang beberapa waktu lalu ya sempat saya coba aktifkan kembali, walaupun meskipun lewat grup lain gitu. Oke Mas, mungkin ini sih Mas, pengen tahu sih kesan dan pesannya selama di redaksi. Mungkin kan Mas udah 3 tahun nih di Manunggal, mungkin ada kesan-kesan tersendiri yang masih keingat gitu selama di redaksi. Nah dulu tuh pas membuat suatu berita hard news di Joglopos, mungkin bukan aku sih, cuman teman satu divisiku itu ibaratnya ada sedikit salah kata dan membuat dari rektorat itu marah dan akhirnya dipanggil gitu kan. Nah itu menjadi suatu tantangan tersendiri sih, bagaimana menyajikan berita itu harus teliti dan sumbernya ya A1 gitu. Cuman pengalaman-pengalaman yang menarik ya banyak sih dari aku sendiri, dari bareng-bareng teman-teman sekalian, kayak misalnya liputan aksi secara langsung di bawah, yang mana itu merasakan banget euforianya sebagai pers. Oke, pasti seru banget sih Mas ya di redaksi. Aku juga masih ingat sih kemarin terakhir liputan juga Maret pas aksi yang Omnibus Law kemarin juga. Iya, sama banget udahan. Buat teman-teman sekalian yang mau gabung di bidang redaksi, memang redaksi ini untuk bidang redaksi ini terbuka untuk semua orang. Namun orang yang mau belajar, meskipun kalian udah punya basic di penulisan jurnalistik, kalau misalnya kalian nanti di sini merasa lebih pintar dan lain sebagainya, kita tuh nggak butuh orang yang seperti itu. Kita butuhnya orang yang mau mengembangkan minat, mau belajar, dan tetap konsisten, karena kita membutuhkan tenaga ketika misalnya nanti tiba-tiba ada liputan.
bagaimana konsistensi kalian nanti dalam menyelesaikan produk. Nah, kita tuh butuh orang seperti itu. Kita sama-sama berdoa aja semoga pandemi cepat berlalu dan segala kendala yang kita alami selama ini selalu tetap mendapatkan solusi yang terbaik gitu. Amin. Oke, mungkin terima kasih banyak Mas Alfian yang sudah bercerita banyak nih soal redaksi. Juga mungkin teman-teman semua yang berminat nih setelah mendengarkan Ngupam malam ini, berminat buat gabung redaksi, jangan pernah takut mencoba. Kita menunggu teman-teman semua buat gabung ke LPM Manunggal. Mungkin sekian Ngupam malam ini, semoga semuanya tercerahkan nih tentang redaksi dan semuanya menjadi lebih kenal soal redaksi. Sampai ketemu selanjutnya. Terima kasih.